Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara-saudara? Saudara Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengabarkan Timnas Garuda bakal mendapat tambahan amunisi pemain baru. Rush you out, pointing out to Courtois that you would go on his left. No, I didn't see. Saya kecewa, saya sedih. Kapan kita membangun sepak bola betul-betul ya pemainnya pemain anak negeri. Heboh kabar yang mengklaim kabar pemain Manchester City yakni Erling Haaland akan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Kemudian, ketika memasukkan kunci, meski Erling Haaland lahir di Norwegia dan memiliki darah Norwegia yang kental, ia memiliki hubungan keluarga yang cukup dengan Indonesia. Kalimat tersebut diambil dari narasi dalam video di menit kedua. Pencarian teratas mengarah ke artikel kumparan.com, silsilah keluarga Erling Haaland, ayah ex-Man City, ibu juara heptathlon. Dalam artikel yang tayang April 2022 itu, tidak ditemukan pernyataan tentang Haaland berdarah Indonesia. Pemain bola itu lahir di Inggris dan besar di Norwegia bersama keluarganya. Dir Timnas Indonesia, ada satu pemain keturunan Batak yang akan duet bareng Haaland di Timnas Norwegia Junior, berikut profilnya. Timnas Indonesia harus puas kecolongan satu permata muda keturunannya. Meski masih memiliki asa untuk membawanya pulang, Timnas Indonesia nampaknya tak akan jadi prioritas untuk sang pemain dalam waktu dekat. Mengingat, sosoknya kini bakal bermain untuk Timnas U21 Norwegia dan berduet dengan Marcus Haaland. Ya, sosok yang dimaksud tak lain adalah pemain keturunan asal Batak, Samuel Agung Marcelino Silalahi. Performa impresifnya bersama Strømsgodset di kasta tertinggi Liga Norwegia dengan 1 assist dari 16 penampilan di tim senior. Dan juga 18 gol dari 64 penampilan bersama tim cadangan Strømsgodset 2 jadi sebabnya. Erling Haaland secara terbuka mengakui tanggung jawab atas kekalahan Manchester City saat takluk 1-3 dari Bodo Glimt pada laga Liga Champions di Aspmyr Stadion, Norwegia Selasa malam waktu setempat. Striker asal Norwegia itu bahkan menyebut dirinya bersama 3 pemain senior City sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas hasil buruk tersebut. City yang datang dengan status favorit justru kesulitan sejak awal pertandingan. Tuan rumah Bodo Glimt tampil agresif dan unggul cepat lewat 2 gol Kasper Høegh dalam 25 menit pertama. Situasi semakin sulit bagi tim asuhan Pep Guardiola setelah Jens Peter Hauge mencetak gol ketiga untuk Bodo Glimt. Manchester City sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Ryan Cherki. Namun harapan bangkit langsung pupus setelah Rodri diganjar kartu merah yang memastikan City harus menyelesaikan laga dengan 10 pemain. Usai pertandingan, Haaland tak menutupi kekecewaannya. Ia menilai kekalahan tersebut sebagai hasil yang memalukan bagi tim sekelas Manchester City. Saya mengambil tanggung jawab penuh bersama Rodri, Gigio, Gianluigi Donnarumma, dan Tijani Reinders. Kami pemain-pemain berpengalaman. John Hartman mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Saat ini, John Hartman sedang dalam proses mencari pemain terbaik yang diproyeksikan untuk bergabung dengan skuad Timnas Indonesia pada bulan Maret mendatang. Setelah melakukan pemantauan di Super League 2025-2026, langkah berikutnya bagi John Hartman adalah mengamati para pemain di Eropa. Perjalanan ke benua biru juga merupakan kesempatan Hartman untuk memantau pemain keturunan yang dapat menjadi bagian dari tim Garuda di masa depan. Demi misi untuk lolos ke Piala Dunia 2030, Timnas harus diisi oleh pemain-pemain yang tidak hanya terbaik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan. Hartman menegaskan bahwa ia tidak akan memperhatikan latar belakang pemain. Setiap nama yang memiliki status WNI berpeluang untuk bergabung dengan Timnas. Tidak ada lagi perbedaan antara pemain lokal dan keturunan. Kerjasama antar mereka sangat penting. Saya tidak melihat paspor, saya melihat orang, dan saya merasa keragaman adalah kekuatan terbesar kita, ujarnya dalam video yang diunggah YouTube Timnas. Hartman juga mencatat bahwa keragaman bisa menjadi kelemahan besar jika tidak dikelola dengan baik, tetapi jika dijadikan kekuatan, hal itu bisa bermanfaat. Dia berpendapat bahwa setiap pemain yang ada di tim memiliki latar belakang yang berbeda, namun sama-sama berjuang untuk skuad Garuda. Hartman berharap bahwa perbedaan ini dapat menjadi kekuatan dan menguatkan kerjasama. Keragaman pemain lokal kita dengan para pemain diaspora, dan bagaimana kita saling berbagi dan memahami latar belakang masing-masing. John Hartman akan dihadapkan turnamen pertamanya melatih Timnas Indonesia, yakni FIFA Series 2026. FIFA Series 2026 akan digelar di Indonesia pada Maret mendatang. Turnamen itu akan diikuti oleh Indonesia, Bulgaria,
Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. John Hartman tidak bisa menyertakan Asnawi Mangku Alam jika ingin memanggil bek Port FC itu ke timnas Indonesia. Hal itu karena Asnawi mengalami cedera yang mengharuskan sang pemain menepi cukup panjang. Ia akan membutuhkan operasi. Masa pemulihan Asnawi diperkirakan selama 4-6 bulan. Asnawi pun mengakhiri musim 2025-2026 lebih cepat. Setiap langkah yang diambil dalam mengejar hasil yang lebih besar selalu melibatkan risiko. Perjalanan saya bersama Port FC telah ditunda hingga akhir musim. Berdasarkan hasil MRI, saya akan membutuhkan operasi dan program rehabilitasi intensif dalam waktu dekat. Untungnya seluruh proses berjalan lancar, berkat dukungan semua orang. Saya akan fokus pada pemulihan fisik dan kembali dengan kemajuan dan kesuksesan yang lebih besar. Ini bukanlah akhir. Saya akan kembali lebih kuat. Sampai jumpa musim depan, ujar ex-pemain PSM Makassar itu. Bek kanan 26 tahun itu sudah memiliki 48 caps timnas Indonesia. Terakhir kali ia bermain membela timnas Indonesia di era Shin Tae-yong saat Asian Cup 2024. Sementara itu, dua pemain timnas Indonesia juga akan absen saat FIFA Series 2026 nanti. Mereka ialah Shane Patinama yang saat ini membela Persija dan gelandang Persib Tom Haye. Keduanya absen karena sanksi disiplin FIFA yang dijatuhkan pada November 2025. Shane Patinama dan Tom Haye didenda 5.000 Swiss franc dan larangan bermain dalam 4 pertandingan timnas Indonesia. Sanksi itu didapat keduanya seusai dinilai melakukan protes ada wasit dan ofisial laga melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia pada 11 Oktober 2025. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, dan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers bertemu dengan jajaran I-League untuk membahas persiapan timnas, terutama tim U20 dan U23, menuju Piala Dunia 2030. Fokus utama adalah membangun filosofi kepelatihan yang konsisten dan meningkatkan standar pemain. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman dan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers satu meja bersama jajaran I-League di kantor I-League Jumat siang WIB. Tugas ini sangat penting karena ada misi besar untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Erick Thohir sebut Cina tertarik uji timnas Indonesia. Nah, menurut saya tim U20 dan U23 adalah jalur menuju tim senior. Pelatih 50 tahun ini menegaskan pentingnya menerapkan filosofi sebagai pelatih kepala timnas. Ini adalah langkah yang ingin dia bangun agar sistem yang ada bisa diterapkan pada tim kelompok umur. Selain itu, ada upaya untuk meningkatkan standar yang dianggap krusial agar pemain dapat beradaptasi cepat di timnas senior. Dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami. Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten dan operasional redaksi. Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi atau kontrak kerjasama komersial. Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi. Tapi Haaland itu selalu ada yang cover. Iya, Haaland itu selalu presence-nya penting. Iya, Iya. Behind this, it's always better to win the Manchester Derby. Yeah, it was a really great night and Susunan pemain timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026, John Hartman berpotensi pasang skema di luar dugaan. Intip formasinya. Di tengah persiapan menghadapi FIFA Series 2026 dan Piala AFF 2026, timnas Indonesia di era kepelatihan John Hartman masih dihadapkan pada tantangan besar, terutama di sektor lini serang yang dinilai belum cukup tajam. Dalam beberapa tahun terakhir, persoalan produktivitas gol timnas Indonesia seolah belum menemukan solusi. Masalah ini sudah muncul sejak era Shin Tae-yong dan berlanjut hingga masa kepelatihan Patrick Kluivert, walau sudah kedatangan oleh Romeni, tapi belum cukup dalam skuad. Sejumlah pemain naturalisasi telah didatangkan, mayoritas diantaranya berposisi sebagai pemain bertahan atau gelandang. Sementara itu, kehadiran pemain naturalisasi di lini depan dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan. Akibatnya, timnas Indonesia masih kerap kesulitan mencetak gol dalam berbagai pertandingan. Meski demikian, John Hartman sebenarnya memiliki banyak opsi untuk memperkuat sektor penyerangan. Dari pemain lokal, pengamat sepak bola Bung Harpa menyebut Hartman bisa melirik striker Persija Jakarta, Axel Runtukahu.
Adapun melalui jalur naturalisasi, Bung Harpa menilai John Hartman dapat mempertimbangkan seorang pemain keturunan berdarah Medan, Luke Vickery, yang saat ini berkarir di Liga Australia bersama MacArthur FC. Kalau kita bicara yang naturalisasi, ada satu pemain yang cukup berpotensi kalau dinaturalisasi. Yang bermain saat ini di MacArthur, namanya Luke Vickery. Lanjutnya, Bung Harpa menilai Luke Vickery memiliki karakter permainan yang cocok untuk menjadi tandem Ole Romeni di lini depan timnas Indonesia. Ini pemain posisinya sebenarnya kayak Ole Romeni, aslinya FR, forward right, tapi punya clinical yang bagus, umurnya masih muda, physical strength-nya oke, kata Bung Harpa. Atas dasar itu, Bung Harpa memprediksi bahwa Luke Vickery sudah masuk dalam radar John Hartman. Ini mungkin atau hampir pasti masuk radarnya John Hartman, usernya. Bisa jadi juga salah satu dari 60 pemain yang dikontak sama dia, lanjut Bung Harpa. Luke Vickery diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek di pihak ibu yang lahir di Medan. Dengan latar belakang tersebut, ia memenuhi syarat untuk menjalani proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Menariknya, Luke Vickery juga memiliki pengalaman bermain di Indonesia. Ia pernah memperkuat timnas Australia U19 pada Piala AFF U19 2024 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dalam turnamen tersebut, Vickery sukses mencetak gol ke gawang Vietnam pada laga yang berakhir dengan kemenangan 6-2 untuk Australia. Hingga saat ini, Luke Vickery telah mengoleksi 4 caps bersama timnas Australia U19 di bawah asuhan pelatih Trevor Morgan. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, mulai memetik hasil dari pemantauan langsungnya di Tribun Super League 2025-2026. Dua nama pemain Super League resmi masuk dalam radar pantauan pelatih asal Kanada tersebut. Kehadiran Hartman di stadion menjadi bukti keseriusan Hartman membangun kedalaman skuad Garuda guna menghadapi agenda padat tahun ini yang akan dimulai dengan ajang FIFA Series pada Maret mendatang. John Hartman sempat datang langsung ke pertandingan Persija Jakarta melawan Madura United pada pekan ke-18 Super League 2025-2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat, 23 Januari 2026. Lalu, John Hartman kembali datang untuk melihat laga Persita Tangerang melawan Bayangkara FC pada pekan ke-18 Super League 2025-2026 di Indomilk Arena, Kelapa II, Tangerang. Pada pertandingan itu, Persita imbang kontrak Bayangkara FC. Setelah memantau 2 pertandingan di Super League, John Hartman menyebutkan 2 nama pemain yang masuk radarnya untuk skuad timnas Indonesia, yakni Doni Tri Pamungkas dan Hoki Karaka. Doni Tri Pamungkas bermain membela Persija Jakarta di posisi bek kiri, serta merumput selama 83 menit ketika melawan Madura United sebelum akhirnya ditarik keluar karena mengalami kecelakaan. Sedangkan Hoki Karaka bermain selama 62 menit membela Persita, meski akhirnya berakhir imbang melawan Bayangkara FC. Dalam pemantauannya, John Hartman menjelaskan alasan menaruh perhatian kepada Hoki dan Doni Tri. Hoki Karaka dan Doni Tri Pamungkas menurut Hartman bisa menjadi contoh pemain yang ingin ia lihat lebih jauh perkembangannya. Saya ingin melihat pemain-pemain muda seperti Hoki, Doni, dan pemain-pemain seperti mereka, jelasnya. Saya ingin melihat bagaimana masa depan mereka dan seperti apa mereka ketika diuji di lingkungan timnas Indonesia, ucapnya. Kendati begitu, pelatih berusia 50 tahun tersebut menegaskan masih terlalu dini untuk mengumumkan pemain ke timnas Indonesia. Saya pikir masih terlalu dini untuk berbicara. Saya mencari pemain dengan banyak aspek, ujarnya. Selain pemain muda, John Hartman juga menilai pemain senior tetap memiliki peran penting dalam membangun kedalaman skuad timnas Indonesia. Terlebih pada 2026 ini, timnas Indonesia menjalani agenda yang sangat padat. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi FIFA Series pada Maret sebelum melanjutkan ke Piala AFF pada Juli-Agustus. Menurut John Hartman, rangkaian turnamen tersebut akan menguji kedalaman skuad secara serius. Di tahun ini kami punya FIFA Series, lalu lanjut ke Piala AFF. Kedalaman skuad kami akan benar-benar diuji, ungkapnya. Saya benar-benar berpikir ketika pelatih timnas Indonesia ada di stadion, akan ada perbedaan level fokus dan intensitas pemain. Pelatih asal Kanada itu juga menegaskan komitmennya untuk memberikan kesempatan luas kepada pemain, khususnya pemain muda yang menunjukkan kualitas. Saya akan memberikan kesempatan kepada pemain, itu tidak diragukan lagi. Jika melihat rekam jejak saya selalu percaya kepada pemain muda, ucapnya. Jika pemain cukup baik, maka itu sudah cukup, tegasnya.
Di sisi lain, teka-teki mengenai sosok pelatih lokal yang akan mendampingi John Hartman di Timnas Indonesia hingga kini masih menjadi tanda tanya. Kabar yang beredar menyebut Nova Arianto menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi asisten pelatih tersebut. Nova sendiri memiliki rekam jejak panjang sebagai asisten pelatih era Shin Tae-yong 2020-2025 sebelum akhirnya dipercaya PSSI menjadi pelatih Timnas U17 Indonesia. Menarik untuk menengok ke belakang, ketika PSSI menunjuk Patrick Kluivert, tidak ada lagi pelatih lokal di jajaran kepelatihannya, meskipun saat itu ia sempat memanggil beberapa nama untuk berdiskusi. Tercatat hanya Sofi Imam Faizal yang dipercaya menjadi asisten pelatih fisik pada era tersebut. Namun di era John Hartman ini, PSSI mewajibkan adanya pelatih lokal yang didaduk menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia. Pemain keturunan Timnas Indonesia kembali akan meramaikan BRI Super League 2025-2026. Dua nama terbaru, Shane Patinama dan Dion Marks, siap merasakan kerasnya sepak bola tanah air. Fullback kiri Timnas Indonesia Shane Patinama menjadi amunisi baru Persija Jakarta. Pemain keturunan Maluku ini sebelumnya bermain di Buriram, Thailand. Tak ingin kalah dengan sang rival, Persib Bandung juga mendatangkan pemain keturunan pada sosok bek tengah muda, Dion Marks, mantan pemain NEC Nijmegen U21. Ini diumumkan bersamaan dengan Laifin Kurzawa sebagai punggawa baru Maung Bandung. Dengan demikian, total saat ini terdapat 7 pemain keturunan yang dinaturalisasi PSSI sejak 2022 yang akan merumput di Super League 2025-2026. Tom Haye, Dion Marks, dan Eliano Regenders di Persib Bandung. Jordi Amat dan Shane Patinama memperkuat Persija Jakarta, sedangkan Jens Raven bermain untuk Bali United dan Rafael Struck di Dewa United. Jumlah ini berpotensi bertambah setelah kabar yang beredar menyebut dua gelandang Timnas Indonesia, Joey Pelupesi dan Ivar Jenner, juga akan bergabung dengan klub Super League. Ivar dirumorkan sedang diminati Persija Jakarta dan Dewa United, sementara Joey menjadi target utama Persib Bandung. Berbeda dengan Ivar Jenner yang sudah memastikan diri tidak akan melanjutkan karir bersama Jong Utrecht, Joey justru masih menjadi pilihan utama di lini tengah Lomel Sike di kasta kedua Liga Belgia 2025-2026.